lagi bersama saya dan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Mus Mulyadi. Yang hari ini kita ada di ruangan lab keperawatan. Benar. Oke. Kalau kata Pak Mus, ini lab yang paling canggih, Pak. Iya, paling bagus ini, paling rapi, paling bersih. Paling rapi dan paling bersih. Karena memang harus steril ya, Pak. Iya, namanya juga kesehatan ya. Kesehatan, pelayanan kesehatan. Nih Pak, sama seperti jurusan-jurusan lain, hari ini mereka sedang mempersiapkan ujian, sedang melaksanakan ujian kompetensi kejuruan. Boleh dong Pak Mus, seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi sedikit berbeda nih Pak, karena kan mereka calon-calon perawat. Iya. Nah boleh dong Pak dikasih sedikit semangat dan motivasi buat siswa yang sedang melaksanakan ujian pada hari ini. Karena di belakang kita nih Pak, ada 3 bed siswa yang sedang melaksanakan ujian praktikumnya. Iya. Yang harus dilakukan sesungguhnya adalah bahwa ujian kompetensi ini bukan akhir dari proses pendidikan SMK. Anggaplah ini sebagai awal untuk bangkit, kemudian mereka nanti memiliki kompetensi sehingga endingnya itu adalah bekerja. Nah, kita tahu ada yang disebut dengan BMW di dunia SMK. BMW itu mereka merebut BMW. B-nya adalah cepat bekerja, M-nya kalau tidak mau bekerja bisa melanjutkan studi. Nah, tidak melanjutkan studi bisa berwirausaha. Itu sebenarnya. Itu Pak ya. Jadi tidak hanya untuk jurusan keperawatan, tapi seluruh siswa SMK, apalagi di SMK Medika memang ditempa untuk menjadi BMW. Ya, bekerja-kejar untuk mendapatkan BMW. Sejenis mobil mewah gitu. Sejenis mobil mewah untuk melaju dengan cepat menuju kesuksesan. Ya Pak ya. Oke nih Pak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan sedikit kalimat motivasi dan mengajak mereka untuk menjadi sukses. Dan seperti yang kita lihat Pak, mereka ini sedang ujian. Harapan Bapak untuk siswa-siswi yang sedang melaksanakan ujian keperawatan ini apa Pak? Ya, ada semacam misi sebenarnya begini. Kalau ingin berprestasi maka melihat seseorang, melihat sesuatu itu jangan larut dengan lihat hanya kebaikannya saja. Kemudian yang kedua, ketika juga melihat seseorang itu jangan juga terlalu larut melihat dengan kesalahannya gitu. Karena bisa jadi orang-orang baik itu juga punya kesalahan dan orang-orang yang punya kesalahan itu juga punya baik. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah melihat proses. Proses itu berubah dari tidak baik menjadi baik, kemudian dari kecil menjadi besar, kemudian yang tidak bermutu menjadi bermutu. Itu yang paling utama. Sehingga nantinya maka yang terjadi adalah pencapaian. Pencapaian itu adalah bekerja, melanjutkan studi dan berwirausaha. Oke. Apalagi untuk jurusan keperawatan ya Pak ya, atau jurusan layanan kesehatan. Karena memang seperti yang saya lihat banyak sekali alumni SMK Medika Pak yang sebelum-sebelumnya lulusan pelayanan kesehatan atau keperawatan itu sangat sukses Pak. Bahkan ada yang bisa menjadi dokter. Oh ada? Ya kan Pak ya. Dan juga berarti memang namanya Medika, sekolah kesehatan. Dan juga ada yang sampai ke Jepang. Wow, sampai ke Jepang Pak ya. Jadi udah magang kerja di sana udah mendapatkan gaji 25 juta 1 bulan. Dan dia bukan TKW, tapi adalah pekerja magang. Dan bukan kerja di rumah majikan, tapi kerja di perusahaan atau kerja di klinik itu diperbantukan di sana baru mendapatkan gaji tiap bulan. Saya ingatkan ini bukan pekerja pembantu rumah tangga, bukan. Tapi adalah pelayanan lansia Jepang di rumah sakit atau kliniknya. Caregiver bahasanya ya. Jadi berarti memang dari proses ujian kompetensi ini tidak hanya BMW tadi Pak yang disiapkan, tapi untuk layanan kesehatan pintu gerbang kesuksesannya lebih besar lagi. Seperti itu. Oke Pak Mus, terima kasih telah memberikan kita sedikit speech untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ujian. Nanti habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama penguji eksternal dan juga Ibu Kepala Prodi kita. Boleh.
bersama dua rekan saya dari ibu-ibu cantik jurusan keperawatan atau layanan kesehatan. Kita bakal kenalan dulu sama salah satu ibu di sebelah kanan saya. Halo ibu, selamat pagi. Pagi. Saya sudah ngobrol sama ibu siapa nih? Saya Fitria Nanda, biasa dipanggil Nanda. Nanda. Iya. Oke, tadi kenalan singkat sama Bu Nanda. Sekarang kita ke ibu sebelah kiri saya. Halo ibu Yuni. Ya, halo Ibu. Ibu, kita kenalan lagi nih ke pemirsa yang ada di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Yuni Puspitasari. Saya biasanya dipanggil Yuni. Saya guru kejuruan layanan kesehatan. Nah ibu-ibu, kan kita sedang ada dalam proses ujian kompetensi kejuruan ya. Nah ibu boleh dong kasih spill dulu berapa sih jumlah siswa kita yang akan ujian hari ini Bu Yuni? Untuk yang hari ini kita ada 36 siswa. Mereka ujiannya semuanya hari ini ada beberapa laki-lakinya sekitar ada 6 orang, sisanya perempuan. Oke, untuk sesinya cuma satu sesi? Kita ada 3 sesi, jadi besok itu untuk kelas yang B, baru hari Rabu kelas yang C. Oke, berarti 3 hari Ibu ya. Iya. Total peserta ada 100 berapa itu? 106. 106 siswa untuk kelas 12 Bu ya, terbagi 3 hari, Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Oke. Nah, sekarang saya sedang bersama murid-murid saya nih. Yang ada yang si cantik, ada yang si ganteng-ganteng di kanan kiri saya. Boleh kita kenalan dulu sama yang di sebelah kiri saya. Ada siapa? Perkenalkan, nama saya Sheila Lydia Herlian. Saya dari 12 keperawatan A. Oke. Boleh ke sebelah sana? Oke. Perkenalkan, nama saya Raja Pangitan Siotang. Saya dari kelas 12 layanan kesehatan A. Oke, nih di sebelah kanan saya nih ada siapa nih? Dan perkenalkan, nama saya Pasirin Jani dari kelas 12 layanan kesehatan A. Oke, berarti Ibu sama anak-anak kelas 12 layanan kesehatan A ya? Iya, Ibu. Oke, Ibu mau tanya nih, di antara 3 dari kalian ke siapa dulu ya? Ke Raja dulu deh. Boleh. Raja, ini kan ujian hari pertama nih. Ya. 12 LKA dapat hari pertama. Ya, Bu. Persiapan Raja sudah sematang apa? Sudah 100% sih, Bu. Sudah 100%. Iya, 100%. Udah keren banget ya. Iya, Bu. Raja ya. Oke. Kalau untuk Sierra nih, persiapannya sudah sematang apa? Sekitar 80% sih, Bu. 80%. Soalnya masih gugup-gugup. Oke gitu. Kalau Pasya? Oh, kalau saya sih 100% Bu ya. Wih, udah 100% ya Pasya ya. Oke, berarti sangat bervariasi nih ya kesiapannya. Untuk Sierra 80 dan untuk buat cowok-cowok ini udah 100%. Berarti memang bekalnya udah keren banget selama masa sekolah, masa pembekalan. Karena sebelum PKL kalian pembekalan juga kan? Iya, Pembekalannya udah disiapkan matang banget oleh sekolah dan juga PKL-nya kemarin juga udah oke banget. Nih, untuk teman-teman boleh dong dada-dada dulu ke teman-teman yang ada di belakang, sekalian kasih semangat untuk teman-teman yang ada di belakang. Guys, semangat ya. Semangat. Oke. Nah, kali ini kita bersama orang penting dari jurusan keperawatan atau layanan kesehatan. Kita ngobrol sebentar yuk. Halo, Ibu cantik. Halo, Ibu Deda. Kita boleh kenalan-kenalan dulu nih Bu sama pemirsa yang ada di Ya, rumah. boleh dong. Iya, perkenalkan nama saya Ibu Mustika. Saya adalah salah satu guru kejuruan layanan kesehatan atau keperawatan di SMK Medika Samarinda. Kepala jurusan. Oh iya, kebetulan saat ini sebagai ketua jurusan Ketua Medika jurusan layanan kesehatan. layanan kesehatan. Ya, jadi pada hari ini tanggal 20 April 2026 hari Senin telah berlangsung kegiatan ujian kompetensi keahlian atau UKK jurusan layanan kesehatan. Di mana ini untuk hari pertama ini kami ambil dari kelas A, terdiri dari 35 siswa. 35 Dan ada 3 orang penguji termasuk saya sendiri selaku ketua jurusan layanan kesehatan. Terus ada penguji pertama dari Puskesmas Karangasem Ibu Dedi. Penguji kedua ada Ibu Rani dari Klinik PKBI Riak Kencana Provinsi Kalimantan Timur. Oke, seperti itu Ibu Iya. ya. Berarti saat ini rame-rame mereka lagi UKK, ujian Betul, kompetensi untuk ujian mempersiapkan diri mereka menjadi perawat dan lulusan terbaik. Betul. Oke, gitu. Boleh di-spill dong Bu, materi apa aja yang diujiankan?
Ya untuk tahun ini karena seperti tahun sebelumnya kita memilih paket 4 dan saya memilih paket 1, di mana paket 1 itu berisi tentang materinya pengukuran tanda-tanda vital, kemudian ada personal hygiene yang terdiri dari keramas atau mencuci rambut pasien di atas tempat tidur yang saat ini sedang berlangsung, kemudian ada memandikan pasien di atas tempat tidur, kemudian ada memotong kuku pasien dan oral hygiene. Dan setelah itu ada tindakan merapikan tempat tidur pasien atau bed making dan sterilisasi dari alat yang telah digunakan oleh siswa yang UKK. Oke, seperti itu Ibu ya. Berarti ada berbagai macam submateri yang akan diujian pada hari ini. Betul. Kira-kira Bu sejauh mana sih udah persiapan untuk pelaksanaan ujian hari ini? Sudah sangat siap untuk jurusan layanan kesehatan. Jadi alhamdulillah saya cukup terbantu dengan 2 orang tim saya. Ada Bu Yuni sama Bu Nanda. Beliau juga mereka luar biasa. Jadi kami membagi peran. Beliau mempersiapkan alat, setelah itu sampai di sini saya mengecek, kemudian mengeset atau merampungkan ya untuk denahnya apa dan segala macam. Jadi untuk persiapannya itu dimulai dari persiapan alat, kemudian kami melakukan praktek rutin, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, kemudian memahami kisi-kisi pengetahuan karena selain melakukan tindakan keperawatan, siswa juga sambil ditanya-tanya pengetahuannya, tidak mungkin hanya melakukan tindakan. Jadi ilmunya juga harus Kita pastikan iya, Bu, ya. pastikan. Jadi tindakan dapat, pengetahuan juga dapat. Dan yang terakhir itu adalah ada pembekalan. Jadi simulasi melalui pembekalan. Oke. Sebelum dilakukan hari H pada hari ini, siswa sudah dibekali materi-materi yang akan mereka ujiankan nanti pada hari ini. Jadi insya Allah kalau dari segi persiapan kami 100% lah. 100% yakin Bu ya. Bisa. Oke, berarti seyakin apa sih Bu berapa persen mereka akan lulus ujian pada hari ini? 90% sampai 100%. Wah, berarti Iya. keren banget ya, 90 Keren. sampai 100%. Bu Mustika selaku ketua jurusan yakin mereka bakal bisa melewati ujian hari ini. Kenapa? Karena sebelum hari UKK mereka sudah PKL. Di PKL selama kurang lebih 3 bulan, itu mereka sudah terbiasa melakukan PPP. Jadi sebenarnya ini hanya review, Recall. recall gitu. Jadi kita memanggil kembali ke sekolah, coba lakukan karena kan kamu sudah terbiasa di klinik nih. Coba tampilkan di sekolah apa yang sudah kamu dapatkan di luar sana. Jadi mereview kembali, recall informasi dan juga pembelajaran yang mereka telah dapatkan Di lapangan. melakukan PKL. Karena PKL juga macam-macam Bu ya, ada di klinik, rumah sakit, puskesmas, sangat terbagi dan minimal pasti ada tanda-tanda seperti ini di ujian Iya, kan Bu ya. Seperti betul. itu. Oke Bu Mustika, boleh lanjut untuk Bang Budi. Terima kasih atas waktunya. kasih, See you, Bu. Dada. Oke. Nah, salah satu lagi jurusan yang ada penguji dari eksternalnya, kita kenalan sama Ibu yang ada di batch 1. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, Boleh selamat kita pagi. kenalan dulu Ibu? Boleh. Oke. Ya, bisa dengan berbicara dengan Ibu siapa dan asal mana? Nama saya Debbie Suryani, biasa dipanggil Debbie. Ini saya dari penguji eksternal dari Puskesmas Karangasem, Samarinda. Puskesmas Karangasem Iya. Samarinda, Bu Devi ya. Iya. Bu, kalau boleh tahu ini udah pernah atau baru pertama kali perdana datang ke SMK Medika nih Bu? Oh ya, alhamdulillah untuk tahun ini tahun kedua saya Oh, oke. ikut bergabung menguji di SMK Medika untuk uji kompetensi kejurusan iya. layanan kesehatan, kesehatan, ya. Jadi iya. udah tahun kedua. Udah tahun kedua. Jadi aman dah. Udah aman, udah Ya. berarti udah tahu lah Udah berpengalaman di tahun sebelumnya, jadi udah pengalaman banget berarti Bu Devi tinggal ya. lanjutkan. Tinggal melanjutkan karena mungkin warisan-warisan struktur siswanya mungkin mirip-mirip aja. Iya, Kita kurang sesuaikan lebih. lagi Bu Iya, ya. paling ujiannya aja yang agak berbeda tadi seperti yang dijelaskan Bu Mus. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Tapi insya Allah anak-anak sudah hebat. Sudah keren, sudah hebat. Karena Udah sudah praktek di lapangan lama. Udah 3 PKL 3 bulan Iya. nih Bu Betul, Devi. betul. Kan Ya. Ibu udah 2 tahun nih masuk Ya, tahun kedua tahun kedua. berarti ya. Boleh dong Bu dikasih sedikit harapan-harapan nih dan kesan Oke. Ibu untuk siswa-siswa yang sedang melaksanakan ujian hari ini, karena ujian ini ujian terakhir nih Bu mereka ada di Iya, SMK ujian Medika. penentu kelulusan karena sudah ujian praktek kompetensi. Iya benar. Doa dan harapan saya untuk siswa-siswa di sini saya lihat udah hebat-hebat ya. Ini baru yang pertama nih udah kelihatan nih udah Pro. perfect lah, udah pro ya karena memang udah berpengalaman di praktek juga 3 bulan. Ya saya harap semuanya lulus ya seperti kata Bu Mus tadi 95% sampai 100% lulus semua dengan kompeten yang
maksimal. Oke. Itu tadi pesan dan harapan dari Bu Debi, karena Ibu juga sudah sangat pengalaman, udah paham anak SMK kalau ujian layanan kesehatan itu seperti apa. Berarti kemarin ada tidak Bu anak SMK Medika yang PKL di tempat Ibu? Ada dong. Ada dong. Udah 2 tahun nih ada. Alhamdulillah dapat 6 atau 4 kemarin tuh siswa dari SMK Medika yang praktek di Puskesmas Karangasem. Semua hebat-hebat dan mantap. Berarti terbukti ya Bu ya, SMK Medika mampu memberikan siswa-siswa yang keren-keren, yang Sangat pastinya membantu pokoknya di tuh, Puskesmas. keren, sangat membantu dan juga berarti sudah bisa nih Bu yang ngerti Sudah untuk paham. paham. Berarti mereka tentang recall kembali ilmu-ilmu yang mereka dapat betul. di Puskesmas Karangasem Samarinda. Oke, thank you Bu Debi yang udah ngasih jelasin. Silakan dilanjut Bu Debi. Terima kasih Bu, dadah.